Siap, terima kasih teman-teman bahwa apa yang dipertanyakan kepada saya, di mana ada pemanggilan sebagai saksi, ya, dugaan bahwa saya yang menyuruh saudara Ari. Saya klarifikasi bahwa saudara Ari adalah klien saya. Saya mendapat kuasa dari tahun 2020, ya, 18 September 18 September puasa saya. Sehingga dalam Undang-Undang 18 tentang advokat wajib mendampingi klien dimanapun dia berada. Apakah status pidana, apakah status perdata. Itu di undang-undang diatur di dalam undang-undang. Sehingga saya berkewajiban untuk membela klien dimanapun mereka berada. Dan apa dugaan yang disampaikan kepada saya masalah pembongkaran itu, kita belum tahu. Kita uji kebenarannya itu. Karena klien kami menyatakan bahwa itu punya mereka loh. Tanah itu punya mereka. Nah, dari uji itulah bisa kita tahu siapa sebenarnya yang punya. Tapi dalam status pemanggilan saya secara warga negara, ya, yang baik, saya datangin. Ya, saya ingin klarifikasi, saya sebagai saksi. Oke, tetapi kalau secara mendampingi, saya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18, wajib mendampingi klien. Nah, itulah secara garis besar yang harus saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa saya wajib mendampingi sebagai pengacara dimanapun mereka berada. Ya. Dan saya ingin tahu juga BAP daripada klien saya. Apakah benar klien saya menyampaikan bahwa itu saya yang menyuruh? Nah, itu yang saya ingin tahu. Tetapi klien saya sudah mengklarifikasi di media massa, di mana tempat dia berklarifikasi bahwa yang melakukan itu adalah mereka sendiri, karena mereka merasa itu adalah pemilik tanah. Ya, mereka sendiri karena merasa mereka bahwa mereka sudah pernah dipagar, sudah pernah buat pondok. Tapi kalau itu dibuka, ya kita akan balik. Sebenarnya yang membongkar itu adalah si pelapor sendiri. Coba diklarifikasi. Ya, kami ini orang yang tidak berpendidikan, sehingga ada kesulitan dalam menghadapi masalah hukum. Ini yang saya sampaikan supaya teman-teman tahu bahwa saya dipanggil sebagai saksi. Itu profesional dari penyidik. Kalau saya dipanggil seperti ini, saya pikir apa adanya saya menyampaikan. Ya. Kalau saya mendampingi klien di mana-mana. Kalau pengacara itu semua dibikin seperti itu, nggak usah beracara. Ya, pengacara nggak usah beracara, di mana-mana nggak usah beracara. Ya, itu yang saya sampaikan. Di mana-mana jangan beracara pengacara itu. Kalau semua dipatuhi atau dijadikan seperti itu, takut pengacara itu membela klien. Ya, sekarang saya bilang, membela klien contoh pembunuhan. Dia tidak membunuh, dia juga jadi ikut sebagai saksi. Dua, klien kami merampok. Kita membela, kita juga dituduh sebagai perampok. Nah, jadi jangan salah duga bahwa kita sebagai pengacara itu juga dilindungi. Jadi jangan selalu petakomplikan bahwa pengacara membela klien seakan-akan pengacara juga menjadi otak pelakunya. Tidak. Di mana-mana. Di mana-mana. Di pengadilan harus cari pengacara. Nah, seorang siapa aja ya. Contohnya polisi kalau ada bermasalah pakai pengacara. Nah, siapa aja pakai pengacara. Nah, kalau pengacara di peta konflik seperti ini, takut orang jadi pengacara. Jadi kita ada aturan hukum. Kita buktikan kalau saya itu tersangka,
ya kita buktikan lah. Nah, ya. Karena ada upaya hukum, upaya pra peradilan ada, ya nah. Semua ada upaya hukum. Pak, apa saja? Menyangkut apa saja, Pak? Menyangkut bahwa saya diduga menyuruh. Gitu. Itu pertanyaan yang menyuruh membongkar. Nah, saya diduga saya membiayai membongkar. Itu pertanyaan yang saya ambil kesimpulannya. Nah, itu. Saya tidak pernah menyuruh karena saya hanya melihat sebagai PH kuasa hukum, saya melihat mereka punya surat. Ya toh, mereka punya surat kepemilikan. Saya tidak pernah menyuruh. Waktu pembongkaran itu, Pak, posisi Bapak waktu itu ada di mana? Kebetulan saya datang dalam waktu dekat ke situ untuk mengambil surat Sempat kepemilikan. turun, Pak, atau cuma di mobil? Ya saya hanya di samping mobil. Jauh kira-kira berapa meter lah jauh ya dari sini pojok. Tapi prinsipnya ada masalah juga kan kuasa hukum mendampingi klien. Pada prinsipnya kuasa hukum mendampingi klien itu pokoknya di dalam undang-undang.